Ayam betina, ayam jantan. Ayam jantan berkokok di pagi hari. Puji syukur kepada Tuhan mempertemukan kita di tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat serta nikmat iman. Tak lupa, sholawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para panitia yang telah menyelenggarakan perlombaan ini, sehingga saya bisa menyampaikan wejangan singkat yang berjudul Konsep Infak dalam Pembangunan Ekonomi Pesantren. Pemirsa yang berbahagia, tahukah kalian, infak sebagai sebuah konsep strategis dalam Islam tidak banyak disentuh oleh kalangan akademis ekonomi syariah. Hal ini berawal dari sebuah pemahaman yang masih mendikotomikan antara sodako, infak, dan juga zakat. Padahal banyak hal yang bisa dikembangkan menjadi sebuah nilai ataupun konsep untuk membangun perekonomian. Seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari usahamu yang baik-baik, dan janganlah kamu dari sebagian yang kami keluarkan dari bumi, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau untuk mengambilnya, bahkan kamu memincingkan matamu terhadapnya. Dan ketahuilah, Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Pemirsa sekalian, firman Allah di atas mengisyaratkan supaya umat muslim untuk mengeluarkan infak dari sebagian rezeki hasil usaha bekerja dan selalu mengeluarkan infak dari yang baik-baik. Selain itu, mengeluarkan infak dari yang baik-baik juga senantiasa membuat kita menjadi lebih tinggi martabat kita. Dan kita juga harus waspada karena syaitan senantiasa menggoda kita dengan kemiskinan ketika kita akan ataupun sedang mengeluarkan infak. Padahal ketika kita berinfak, maka pahalanya akan kembali kepada kita. Dan harta yang kita infakkan pun akan dikembalikan dikembalikan oleh Allah berlipat-lipat. Seperti dalam surat As-Saba ayat 39. Qul inna rabbi yabsutu liman yasha'u min ibadihi wa yaqdirulah wa ma anfaqtum syai'in fahuwa khairur raziqin. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melampangkan rezeki bagi siapapun yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapapun yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki sebaik-baiknya. Ayat tersebut menggambarkan bahwa harta yang kita nafkahkan tidak akan merugikan kita, karena sesungguhnya apa yang kita lakukan di dunia akan mendapatkan ganjaran di akhirat nanti. Dan Allah sekali-kali pun tidak akan mengingkari janjinya, dan Allah Maha mengetahui. Dengan perkataan lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin terhadap orang-orang yang mengeluarkan hartanya untuk infak, dia pasti akan beruntung. Dari sudut pandang sosiologi, perintah infak pada ayat ini dapat dimaknai sebagai modal sosial bagi orang yang berinfak. Karena secara tidak langsung, orang yang berinfak akan lebih mudah berinteraksi dengan masyarakat sosialnya dan akan lebih dekat dengan mereka. Selain itu, dengan berinfak akan mengurangi ataupun bahkan mencegah terjadinya sebuah kesenjangan sosial. Sedangkan bila dilihat dari terminologi ekonomi, infak merupakan kekuatan dan peluang bagi pembangunan ekonomi masyarakat. Masyarakat kecil yang memiliki etos kerja ataupun pemberdayaan untuk masyarakat luas. Dan secara tidak langsung akan meningkatkan daya beli mereka. Ketika daya beli mereka meningkat, maka permintaan barang dan jasa pun akan meningkat, apalagi untuk pengembangan ekonomi sebuah lembaga pendidikan, khususnya pembangunan ekonomi untuk lembaga
pesantren. Sehingga pada gilirannya, roda perekonomian berputar, baik dalam skala lokal dan skala global, dan akan lebih berkembang. Maka dari itu, mari kita mulai konsep yang mulia ini, dimulai dari diri kita, lingkungan kita, pesantren kita, bahkan negara kita, hingga dapat membangun ekonomi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kealpaan. Jalan-jalan di tengah taman, melihat kucing yang berkeliaran. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat yang telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.